Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai Perang Dingin. Ini adalah materi untuk kelas 12 IPS. Ibu akan share screen ya. Perang Dingin ini perlu kita ketahui ya dulu apa itu Perang Dingin, yaitu ini bukan perang di tempat salju ya, tapi Perang Dingin adalah tidak pecah perang terbuka, yaitu perang hanya memperebutkan pengaruh, berkompetensi. Untuk lebih jelasnya kita mulai saja. Cold War atau Perang Dingin itu berlangsung dari tahun 45 sampai tahun 1989. Ini petanya bisa dilihat di sini. Ada berbagai macam warna. Ini memperlihatkan berbagai macam perebutan pengaruh atau ideologi antara Amerika Serikat dengan ideologinya kapitalis dan dengan Uni Soviet ideologinya komunis. Kita lanjut. Latar belakangnya yaitu setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu adalah sebagai pihak pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu termasuk blok sekutu. Sehingga mereka sama-sama merasa mempunyai peran yang besar dalam memenangkan Perang Dunia Kedua dan berperan dalam membebaskan Eropa dari tangan Jerman. Dan kemudian nanti muncul ada negara-negara ketiga, yaitu negara-negara berkembang. Nah, faktor penyebab perang dingin itu yang pertama adalah penyebaran ideologi, yang kedua berdirinya fakta pertahanan, jadi ada kerjasama, kesepakatan untuk menjaga pertahanan. Artinya jika ada negara yang menyerang satu negara anggota tersebut, maka anggota yang lain akan siap membantu atau berperang dengan melawan negara yang menyerang tadi. Yang ketiga adalah adanya keinginan berkuasa. Nah, di sini ada liberalisme, kapitalisme versus sosialisme dan komunisme. Jadi ini adalah dua pertentangan atau perbedaan ideologi yang sangat kentara sekali, terasa sekali selama perang dingin. Liberalisme yaitu sistem multipartai, kepemilikan perseorangan diakui, hak individu diakui, dan pasar bebas. Sedangkan komunisme sebaliknya sistemnya monopartai, kepemilikan bersama, hak individu tidak diakui, perekonomian dikontrol negara. Nah ini adanya keinginan untuk berkuasa dengan mereka berlomba-lomba mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Amerika Serikat mengeluarkan Marshall Plan, sebaliknya Uni Soviet mengeluarkan kebijakan Molotov Plan atau Comecon. Marshall Plan yaitu bantuan yang diberikan kepada negara Eropa. Ini dilaksanakan oleh Presiden Harry S. Truman, yaitu tujuan untuk membatasi komunisme di Eropa. Sedangkan Uni Soviet merasa terancam, akhirnya menganggap bahwa Marshall Plan adalah upaya Amerika membeli Eropa agar berpihak kepada mereka. Munculnya kekhawatiran Uni Soviet, terutama kemajuan Jerman itu merasa sebagai ancaman bagi Uni Soviet. Akhirnya mengeluarkan kebijakan lawannya yaitu Molotov Plan atau Comecon, yaitu negara satelit tidak negara satelit itulah negara-negara kecil yang seideologi dengan Uni Soviet atau terpengaruh oleh ideologi Uni Soviet itu tidak boleh menerima Marshall Plan atau bantuan dari Amerika Serikat. Kemudian berdirinya Fakta Pertahanan, yaitu ada NATO, ada Fakta Warsawa. NATO itu dibentuk Amerika Serikat untuk membendung ke pengaruh komunis, dan lawannya adalah Fakta Warsawa yang didirikan oleh Uni Soviet. Bidang-bidang yang mendapatkan pengaruh dari Perang Dingin yaitu politik, ekonomi, militer, bahkan ke ruang angkasa, yaitu perlombaan pun dilanjutkan ke ruang angkasa.
Dalam politik misalnya masing-masing Uni Soviet dan Amerika Serikat itu berusaha menyebarkan paham atau ideologi mereka. Bahkan Uni Soviet melakukan tindakan terhadap negara satelitnya yang menyimpang ya. Kemudian bidang ekonomi Amerika Serikat mengeluarkan program Marshall Plan dan Grant in Aid. Bagi negara Asia, Amerika Serikat mengeluarkan program The 4-Point Program for the Economic Development in Asia. Tidak terjalinnya keperekonomian Eropa Barat dan Eropa Timur. Bidang militer munculnya NATO, Fakta Pertahanan tahun 49, kemudian munculnya SEATO di Asia Tenggara, dan lawannya yaitu Fakta Warsawa tahun 55. Ini adalah peta perang dingin. Silakan diperhatikan. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini mengenai perang dingin, yaitu perang memperebutkan pengaruh antara Amerika Serikat dengan ideologinya kapitalisme dan Uni Soviet dengan ideologinya komunisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.